Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Absor dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan. Ya, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu mengenai identifikasi bakat dengan metode sport search. Sport search sendiri adalah suatu pendekatan yang unik dan inovatif untuk membantu anak, yaitu pada usia 11-15 tahun, agar dapat membuat keputusan yang didasari pada informasi mengenai olahraga. Tidak hanya menarik, tapi juga sesuai dengan anak. Nah, tujuan utama pengidentifikasian bakat yaitu untuk mengidentifikasi dan memilih calon atlet yang memiliki berbagai kemampuan tertinggi dalam cabang olahraga tertentu. Nah, dalam metode sport search, itu ada tes-tesnya. Yang pertama itu tinggi badan, kemudian tinggi duduk, berat badan, panjang rentang lengan, dan lempar tangkap bola tenis, lempar bola basket, terus loncat tegak, lari kelincahan, lari cepat 40 meter, dan yang terakhir lari multi tahap atau multi stage aerobic fitness test. Yang pertama itu tinggi badan. Nah, untuk alatnya sendiri itu ada micro toys atau stadiometer atau shortboard. Nah, langkah yang harus dilakukan untuk mengukur tinggi badan: yang pertama, pilih bidang vertikal yang datar, misalnya tembok atau pengukuran lainnya. Kemudian pasang micro toys pada bidang tersebut dengan kuat dengan cara meletakkannya di dasar bidang. Dan kemudian mintalah subjek yang akan diukur untuk melepaskan alas kaki dan melonggarkan ikatan rambut bila itu untuk perempuan. Kemudian persilahkan subjek untuk berdiri tepat di bawah micro toys. Nomor 5, pastikan subjek berdiri tegap, pandangan lurus ke depan, kedua lengan berada di samping, dan posisi lutut tegak, tidak boleh menekuk, dan telapak tangan menghadap ke paha atau posisi siap. Nah, setelah itu pastikan pula untuk posisi kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit menempel pada bidang vertikal atau pada bidang tembok. Kemudian turunkan micro toys hingga mengenai atau menyentuh rambut subjek, namun tidak terlalu menekan. Nah, setelah itu catat hasil pengukuran. Yang kedua, tinggi duduk. Nah, alat yang digunakan itu bisa seperti tadi, seperti mengukur tinggi badan ya, micro toys. Nah, prosedur pengukuran tinggi duduknya pun ini berbeda. Yang pertama, subjek duduk tegak menghadap ke depan, kemudian bahu dan lengan bagian atas santai dan lengan bawah, dan kedua tangan diluncurkan ke depan secara horizontal dengan telapak tangan saling menghadap. Nah, kedua paha itu sejajar dan lutut ditekuk 90 derajat dengan kaki segaris dengan paha. Nah, yang kedua, ukur jarak vertikal antara permukaan tempat duduknya, dan bagian atas kepala dengan sebuah alat, bisa juga micro toys maupun dengan antropometer. Kemudian bahu dan bagian atas ekstremitas harus rileks, mengukur pada titik maksimum saat respirasi tenang. Dan bila langkah tadi sudah dilaksanakan, nah bisa dicatat tuh hasilnya. Yang ketiga nih kemudian ada berat badan. Nah, alat yang digunakan itu timbangan, baik berupa timbangan yang digital maupun timbangan jarum. Nah, prosedur penimbangan berat badan sendiri: yang pertama, letakkan petimbang berat badan di tempat yang datar. Kemudian setelah alat siap, mintalah subjek untuk melepas alas kaki. Kemudian aksesoris yang digunakan, jam, cincin yang memiliki berat maupun barang yang terbuat dari logam lainnya. Kemudian apabila menggunakan jaket, itu dilepas saja. Nah, setelah itu mintalah subjek untuk naik ke atas timbangan, kemudian berdiri tegak pada bagian tengah timbangan dengan pandangan lurus ke depan, nggak boleh lihat bawah. Nah, kemudian
pastikan bola sabit dalam keadaan rileks, tidak bergerak-gerak. Nah, yang terakhir nih catat hasil pengukuran. Nah, dalam satuan kilogramnya. Yang keempat itu ada panjang rentang lengan. Nah, alat yang digunakan itu alat ukur untuk rentang lengan ya. Yang pertama, rentangkan kedua lengan yang akan diukur. Kemudian ukur panjang lengan dengan alat ukur rentang lengan berada di bagian depan dada, dan pastikan alat ukur rentang lengan sama panjang dengan panjang lengan. Nah, yang ketiga itu lihat atau baca angka yang tertera pada alat ukur, lalu jumlahkan dari kedua angka pada alat ukur, dan yang terakhir nih yang terpenting catat hasilnya. Mungkin cukup 4 dulu yang saya beritahu pada kalian mengenai tes metode identifikasi bakat dengan sport search. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.